satunya sepertiga distal dari humeri. Dia ada di sini. Nggak kuat. Nah, kalau pasien di sini terapisnya nggak kuat, kemungkinan besar adalah salah posisi. Gini ya, posisinya gini tadi. Nah, jadi nanti teman-teman posisinya adalah di sini. Dia ada di samping, tetapi agak ke belakang. Nah, instruksinya lawan dan tahan tangan saya, jangan sampai dia terjatuh atau dia nanti turun. Jika dia bisa menahan posisi 90 derajat ini, jika dia bisa menahan posisi 90 derajat ini dengan tahanan maksimal, maka silahkan kasih nilai 5. Kalau tahananmu di sini hanya kuat sampai sedang saja, silahkan nilai dia 4. Dia selesaikan rentang uji yang mana di sini adalah 90 derajat, dia tanpa hambatan, dia bisa. Silahkan dia kamu kasih nilai 3. Dia tidak bisa melawan tahanan. Gravitasi bisa? Bisa. Oke. Jadi posisi terapisnya ini akan mempengaruhi. Mendapatkan nilai 2, 1 ataupun 0, berarti posisinya adalah tidur miring. Sebagai contohnya, ini adalah lengan kirinya. Lengan kiri apa kanan? Kiri. Kiri ya, kiri. Maka posisinya miring. Yang akan dilakukan pemeriksaan pengukurannya itu posisinya di atas. Kemudian kita bisa bantu fisioterapisnya posisinya ada di belakang. Karena kita mensupport yang namanya punyanya shoulder. Terus jadi nanti dia ada di belakang, satunya di shoulder, satunya di kita fiksasi di lengan bawahnya. Jadi dia nanti menggerakkan sendiri, kita hanya mensupportnya saja. Seandainya tidak ada papan licin. Kalaupun ada papan licin, teman-teman harus menahan papan licinnya dan juga tidak boleh seret, bahasa Indonesianya apa? Dia nggak boleh keset, jadi dia harus bisa meluncurkan. Kadang papan licinnya itu tidak licin sih. Biasanya kita kasih bedak dulu biar dia bisa bergerak. Karena kadang kalau berkeringat, apalagi pasien bed rest itu kan nggak mandi ya, cuma disediain saja gitu ya, hanya dilap aja. Biasanya keringat itu dia akan membuat keset. Dia bisa menyelesaikan tentang geraknya penuh, yaitu dengan fleksi posisinya dia tidur miring, dia bisa, maka kasih dia nilai 2. Tetapi kalau dia tidak bisa, maka silahkan teman-teman palpasi dari deltoid anteriornya, deltoid anterior. Kemudian di sini apakah dia nanti ada kontraksi dari tonusnya atau tidak? Makanya tangannya kenapa ini posisinya di bahu, biar kita tahu merasakan. Oh, ada kontraksi nggak sih di deltoid anterior, deltoid clavicula ini dia berkontraksi atau tidak. Nah, kalau dia berkontraksi tapi tidak ada gerakan, kasihlah dia nilai 1. Tapi kalau dia kamu suruh terus kemudian bahunya yang bergerak sama tubuhnya, di sini tidak ada kontraksi, kasihlah dia nilai 0. Maka kenapa fisioterapisnya di belakang dan kita mempalpasi di sini biar tahu apakah ini bahunya bergerak atau tidak. Teman-teman pernah lihat orang stroke, dia kamu minta berjalan, dia bisa jalan. Coba lambean, dia lambeannya nanti akan lambean, tapi ini dia diayunkan. Tidak dia menggerakkan bahwa ketika kaki kiri maju, harusnya tangan kanan juga akan lambean ke depan gini kan. Tapi dia adalah ketika kakinya maju yang kiri, dia adalah bahunya dia lempar. Dia lempar. Nah,
berarti dia nilainya adalah 0. Oke. Teman-teman tadi ada tricepsnya yang berkontraksi gitu ya. Di sini juga akan dibantu oleh latissimus dorsi, teres mayor, deltoid pars posterior, jadi yang belakang. Nah, posisinya bisa tengkurap. Saya salah naruh gambar. Gambarnya yang tadi harusnya dihapus ya. Iya kan? Dan ekstensi dia harus tengkurap dengan lengannya internal rotasi. Jadi posisinya dia gini, jempolnya ada di dalam gitu ya. Saat seperti ini dia nanti diminta untuk menggerakkan ekstensi ke sana. Nah, posisinya, posisi pasiennya yang pas itu seperti apa? Apakah berdiri, duduk, atau terlentang, atau tengkurap? Tengkurap. Memang tengkurap, karena ketika teman-teman menggerakkan ekstensi ke sana, iyo iso. Tapi lihat biasanya, nah kalau pengen dapatkan banyak, iya, dia akan membungkuk ini kan. Maka untuk mendapatkan nilai 5, 4, 3, dia adalah posisinya adalah tengkurap. Tinggi mungkin. Nah, karena perintahnya mengangkat lengannya setinggi mungkin, kalau berdiri atau duduk dia nanti akan kompensasinya adalah membungkuk. Nah, kemudian kita pegangannya di mana sih? Kita di distal humerus sama di shouldernya, di denumralnya. Nah, sama ketika dia nanti nilainya 5, silahkan diberikan tahanan di sini maksimal. Kalau 4 berarti dengan sedang, kalau 3 berarti dia bisa menggerakkan sendiri, tapi kita pegangi di denumralnya. Oke. Sedangkan 2, nah, kalau 2 berarti posisinya harusnya dia miring. Kemudian 1, kalau 1 berarti teman-teman nanti meraba di mana? Nah, di bawah aksila di sini. Berarti di sini ada otot tendo dari otot siapa? Punyanya si teres mayor. Dari teres mayor. Nah, kita pegang di sininya. Nah, ketika teman-teman megang, jangan diuyel-uyel. Pegang aja. Kemudian pasien diminta menggerakkan untuk gerakan ekstensi. Maka ada tonusnya enggak? Kalau dia ada usaha, pasti tonus itu akan muncul. Maka silahkan kasih nilai 1. Kalau dia diam saja, tidak ada kontraksi, silahkan kasih nilai 0. Permasalahannya pada pasien bed rest, posisinya selalu terlentang. Ya, mau kamu tengkurapkan perlu usaha yang ekstra, ya, usahanya berat sekali. Maka teman-teman dengan posisi dia terlentang, sebenarnya caranya itu pada pasien yang di bangsal itu dia suruh menekan, menggerakkan ke belakang, jadi menekan bednya sambil kita palpasi di teres mayornya. Kita palpasi di sini, belakang sini kan, kita palpasi, kemudian dia suruh menggerakkan. Nah, kalau dia bisa berarti teman-teman nanti barulah dia di tengkurap. Tapi kalau dia tidak bisa, berarti teman-teman bisa kasih nilai dia 1 ataupun nilainya 0. Oke. Kemudian ABD. Nah, ini. Yang kadang ABD ini jadi rancu ketika pasien bed rest. Karena saat teman-teman menyampaikan misalkan fleksi dia tidak bisa, di sana sudah ganti yang namanya ABD. Nah, baiknya posisinya mengukur kekuatan otot ABD yaitu dengan posisi duduk untuk nilai 5, 4, 3. Karena di situ harus melawan
gravitasi. Fasenya pertama yaitu posisinya dia ABD 90 dulu. Kemudian kita memberikan tahanan, satunya di sepertiga distal numeri, satunya di plenomeralnya. Kemudian fase nanti menggerakkan ke atas ke ABD, kitanya memberikan tahanan ke bawah gitu ya. Nah, tahanannya kalau maksimal berarti nanti nilainya 5, 4 itu sedang. Dan jika dia tanpa tahanan, dia bisa menggerakkan ini dan full LOM, maka kita kasih dia nilainya 3. Posisinya di sini. Sedangkan posisi terlentang kita bisa lakukan untuk nilai 2 maupun nilai 1 dan 0. 2, dia mampu ABD tanpa melawan gravitasi atau menggeser saja. Nah, yang 1, silakan nanti teman-teman palpasi deltoid. Deltoid siapa? Deltoid middle atau deltoid yang tengah-tengahnya ini ya, pars acromialis ya. Nah, di situ silakan Anda palpasi, maka sesuai fungsinya deltoid pars acromialis itu adalah untuk gerakan ABD shoulder. Jika di situ timbul tonus atau otot itu berkontraksi, hasilnya dia nilai 1. Tapi kalau dia diam saja, tidak ada kontraksi, kasihlah dia nilainya 0. ABD, oh iya, ADD-nya ada enggak? ADD-nya ada enggak? Enggak ada. Ya. Adanya ABD, adanya Jogja saja, Solonya enggak ada. Kemudian ada lagi yaitu horizontal ADD ke Solo gitu ya. Horizontal Solo. Posisinya kalau teman-teman mau 5-4-3 itu adalah posisinya dia tidur terlentang. Fleksi shoulder 90, kemudian fleksi elbow-nya juga 90 seperti ini. Nanti dia gerakannya adalah ke sana. ADD horizontal ke sana. Posisinya kenapa terlentang sekarang? Padahal duduk saja bisa. Kenapa posisinya terlentang? Yuk. Satunya di pectoralis di sini ya. Ada alasan lain enggak? Kenapa posisinya terlentang? Padahal posisi duduk bisa ya. Biar badannya nggak ikut maju. Biar gerakan tersebut melawan gravitasi. Gini kok juga melawan gravitasi. Tapi itu Capek. Jadi pergerakan di sini dia adalah melawan gravitasi. Instruksinya dia diminta angkat lengan ke samping setinggi mungkin. Jadi dia nanti menggerakkan ke mendekati tubuh, sedangkan kita lawannya. Nah, saat dia bisa memberikan tahanan maksimal, silahkan kasih nilai 5. Tapi kalau dia hanya sedang, kasih nilai 4. Dan 3-nya kita hanya mengarahkan saja. Kita hanya fiksasi dia kita untuk menggerakkan. Sedangkan nilai 2, kok malah 2-nya duduk ya? Kenapa kok 2-nya malah duduk, enggak posisi terlentang? Karena nilai 2 di sini ada meja. Dia nanti hanya akan bergeser saja. Iya kan? Pakai papan kincin ya. Ada gravitasi enggak? Enggak. Jadi teman-teman tahu, oh kenapa tadi kok posisinya berdiri? Terlentang. Terus sekarang posisinya duduk. Ini ada alasan. Jadi dia posisinya duduk di samping dari meja, dia nanti diminta untuk bergeser saja. Jika dia dari 90 fleksi shoulder, kemudian dia nanti bisa bergeser ke horizontal ADD, silahkan kasih dia nilainya 2. Oke. Tapi kalau dia di situ tidak bisa, silahkan teman-teman
pasiennya diminta untuk menggerakkan dengan posisi terlentang bisa atau posisi duduk juga bisa. Palpasilah pectoralis mayornya. Agak geli memang, jadi teman-teman sudah tahu posisi pectoralis mayor, langsung aja pegang. Jangan kemana-mana, ini nanti bakalan geli. Pectoralis mayor, jadi megangnya itu adalah di bagian atas. Jadi pernah terjadi dia dikatakan sama pasien bahwa maka silakan kasih nilai 1. Tapi kalau dia diam saja, silakan kasih nilai dia 0. Sampai di sini ada yang ditanyakan, dia nanti melawan gravitasi, maka posisinya tengkurap. Nah, ketika ABD Jogja horizontal, Jogja Semarang ini, Semarang Jogja, maka ini adalah lengannya bisa lurus dulu. Kita luruskan dulu, ABD 90. Ini ada di ujung meja atau di ujung bed gitu ya. Kemudian pasien diminta melawan tahanan. Pegangan kita masih sama di sepertiga distal numeri. Yang satunya itu ada di numeralnya. Kasih tahanan maksimal, jika dia maksimal maka nilainya 5. Sedang kuat, sampai kuat itu adalah nilainya 4. Sedangkan nanti kalau dia tidak bisa dengan tahanan, maka boleh dengan fleksi fleksi elbow. Sehingga dia nanti di tepi seperti ini, jadi dia nanti gerak ini seperti ini. Karena apa? Semakin tangan itu diluruskan lebih panjang, maka gravitasi yang dia harus lawan itu juga semakin besar. Nilai 3 boleh dengan fleksi. Oke. Dia bisa menggerakkan atau tidak. Sudah melawan gravitasi kan? Nah, ada yang ditanyakan 0 posisinya apa? Sebelum slide dibuka. Miring atau duduk? Duduk terus dikasih apa? Papan licin lagi. Coba ya. Sama. Jadi kasih dia papan licin. Ketika dia duduk, kasih dia papan licin. Pasiennya itu hemi misalkan akan seperti ini. Dia bisa menggerakkan atau tidak? Jika dia bisa menggerakkan, ya gerakan ABD, maka silahkan ngasih nilai 2. Terus kalau nilai 1 berarti kita palpasi di mana? Kita palpasi di bagian posterior dan di shoulder. Di sini deltoid juga bisa sebenarnya. Maka di sini teman-teman bisa merasakan kontraksi di atas aksila. Anda bisa mempalpasi dari deltoid posteriornya. Nah, ini yang tangan satunya. Ketika dia berkontraksi, maka kita kasih nilai 1. Sedangkan 0 dia tidak ada kontraksi.